Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin para pemirsa di mana saja berada yang dapat mengikuti rekaman video kita pada malam hari ini, akan saya doakan semoga kita semuanya akan selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan tausiah kita pada malam hari ini, kita akan membicarakan tentang ad-dinul Islam, artinya agama Islam. Din artinya agama, Islam itu artinya selamat, agama yang selamat. Para pemirsa di mana saja berada, berbicara tentang agama. Agama itu adalah merupakan peraturan hidup, falsafah hidup. Setiap umat di dunia ini mempunyai falsafah hidup, mempunyai peraturan hidup menurut ajaran agama masing-masing. Menurut agama Konghucu, ada yang menurut agama Katolik, ada yang menurut agama Nasrani, dan ada yang menurut agama Islam. Tapi kita orang Islam tentunya menurut ajaran agama kita, yakni agama Islam. Islam adalah agama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Inna dina indallahil Islam. Artinya agama yang ada pada sisi Allah itu hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu. Yang artinya siapa orang yang mencari-cari agama atau peraturan hidup, falsafah hidup selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka tidaklah diterima daripadanya. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang beriman beragama Islam tentu memilih Islam itu sebagai falsafah hidup kita, peraturan hidup kita yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kebenarannya tentu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan argumentasi Al-Qur'an, ayat yang kita bacakan di awal mukaddimah, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu. Hadirin para pemirsa di mana saja berada, Islam tidak memaksakan kepada kita agar kita harus menganut ajarannya, tidak. Karena pernah pada suatu ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum Bani Salim yang anak-anaknya ketika itu beragama Nasrani, sedangkan mereka adalah orang yang beragama Islam. Lalu sang ayah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya ini beragama Islam dan anak-anak saya beragama Nasrani. Apakah saya harus memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam? Ketika itu turunlah ayat yang berbunyi la ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi memasuki agama Islam, menganut agama Islam itu tidak ada paksaan. Memang harus tumbuh dari hati nurani kita dan kita meyakini Islam itu adalah agama yang benar, maka kita menganutnya, lalu kita mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalamnya.
Karena Islam, menurut orang Islam, kitab sucinya orang Islam, Islam itu adalah agama yang paling tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu kata Nabi, ya'lu tinggi, wala yu'la alaih tidak ada yang meninggiinya. Islam itu hebat, tidak ada yang lebih hebat daripada Islam. Menurut kami, kitab suci orang Islam. Menurut orang non-Islam, ya terserah mereka. Karena lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu adalah agama kamu dan bagi kami adalah agama kami. Tentu kita sebagai umat yang beragama Islam mempunyai prinsip hidup yang tidak boleh lekang. Dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajaran agama ini, bahkan dilanjutkan oleh para sahabat. Mereka berjuang mempertahankan agama Islam agar Islam ini sampai terus regenerasi dapat meyakininya, dapat mengimaninya. Alhamdulillah dengan sebab perjuangan Rasulullah dan para sahabat, kita sekarang memiliki nikmat iman dan nikmat Islam. Sekarang Islam ada pada pundak kita masing-masing. Kenapa? Karena sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Para sahabat pun sudah tidak ada. Maka agama ada di pundak kita. Jayanya Islam itu ada di pundak kita umat yang beragama Islam. Tugas menjalankan ajaran agama Islam ini bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas para kiai, tapi tugas semua kita umat Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita terus mengembangkan, menyebarkan agama kita, khususnya kepada orang yang beragama Islam tapi mereka belum taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakan olehmu ya Muhammad, ini adalah jalanku. Jadi agama ini, menyampaikan ajaran agama ini, kata Nabi, jalanku. Ad'u ilallah, seru manusia ke jalan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala basyiratin, dengan keterangan-keterangan yang nyata. Ana, kata Nabi, wa manittaba'ani, aku dan orang yang ikut aku. Artinya kita ini adalah di belakang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berada di belakang beliau, walaupun beliau sudah tidak ada lagi, tapi tugas agama ada di pundak kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita semuanya akan terus konsisten dalam menganut ajaran agama kita ini, mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Semoga terus akan berkesinambungan agama ini ila yaumil qiyamah. Ini saja hadirin tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini akan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.